Halo Sobat Bestari, kembali lagi bersama Bestari TV. Pada kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Mountain Between Us 2017. Untuk itu langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru saja diberitahu bahwa keberangkatannya ke suatu kota sudah dibatalkan. Dengan tujuan kota yang sama, terdapat seorang pria yang juga dikabarkan bahwa penerbangannya dibatalkan akibat cuaca buruk. Tanpa disengaja, si wanita yang bernama Alex mendengar keluhan dari pria tersebut yang tidak jauh dari dirinya. Dari sini, Alex terlihat menelpon seseorang sambil terburu-buru mengejar penerbangan. Lalu pria itu pun dihampiri oleh Alex, yang dimana ia mengejarnya untuk terbang ke kota yang sama tanpa membatalkan jadwal sama sekali. Karena ia sudah menelpon seorang privat pilot yang bernama Walter untuk mengantarnya ke kota Denver dengan biaya sewa sebesar $800. Panjang cerita singkat kata, diketahui bahwa Alex sempat sengaja berangkat ke kota Denver untuk menyiapkan pernikahannya yang diadakan 2 hari lagi. Hal ini tentunya membuat Walter mengira bahwa Alex akan menikah dengan pria itu. Tidak berlama-lama, mereka pun bersiap untuk pergi dengan tambahan seekor anjing yang ikut menemani. Gawatnya, si pilot tidak mengajukan rencana penerbangan sama sekali dengan alasan ia masih bisa menempuh penerbangan selama hari masih terang. Alhasil, mereka sebagai penumpang hanya bisa menurut saja karena sudah dikejar jadwal yang begitu padat. Sambil menikmati pemandangan dari ketinggian, mereka pun ngobrol-ngobrol sedikit. Dan diketahui nama pria tersebut adalah Ben, yang dimana Ben berprofesi sebagai dokter bedah otak yang sudah ditunggu oleh pasiennya untuk melakukan operasi darurat. Sedangkan Alex berprofesi sebagai jurnalis yang sebentar lagi akan menikah dengan seorang pria. Awalnya penerbangan berjalan lancar-lancar saja dan tidak ada kendala sedikit pun. Malahan cuaca buruk bukanlah menjadi hambatan bagi si pilot. Akan tetapi, ada masalah baru yang lebih serius, yaitu tiba-tiba si pilot terkena stroke secara mendadak dan membuatnya tidak bisa mengendalikan pesawat. Dari momen inilah detik-detik malapetaka akan segera dimulai, yang membuat mereka tidak membayangkan kejadian ini sebelumnya. Dalam kecepatan tinggi, pesawat itu pun langsung hilang kendali, sampai-sampai mereka semua tidak sadarkan diri. Saat malam tiba, Ben mulai tersadar dan terbangun di dalam rongsokan pesawat yang sudah hancur lebur. Beruntungnya, Ben tidak mengalami luka yang cukup serius, dan hal itu membuatnya lebih aktif dibandingkan Alex yang belum sadar. Namun berbeda halnya dengan si pilot yang tidak selamat sama sekali. Kini Ben hanya ditemani oleh seekor anjing yang untungnya tidak mengalami luka sedikit pun. Kemudian Ben yang tidak sengaja melihat tetesan bensin di depan matanya langsung mengambil satu-satunya korek yang ia punya. Seketika itu pun dia membuat api unggun dalam keadaan seadanya. Namun masalah menjadi besar ketika Ben menyadari tidak ada sama sekali sinyal yang terdeteksi di lokasi ini. Di hari pertama, Ben kembali terbangun lebih awal dengan kondisi rongsokan pesawat yang berada di antara gunung es. Tidak ada orang, tidak ada bantuan, tidak ada kehidupan, dan membuat Ben menjadi frustasi setelah melihat betapa luasnya pegunungan es tersebut. Ditambah lagi, Alex masih saja belum sadarkan diri yang tentunya membuat Ben panik sepanik-paniknya. Meskipun begitu, Ben tetap berusaha sebisa mungkin untuk mengobati Alex yang kakinya terluka cukup serius. Setelahnya, Ben menyeret jasad si pilot untuk dikubur secara layak. Panjang cerita singkat kata, dan hari sudah malam dengan kondisi yang sama, akan tetapi ada suatu perbedaan yang dimana Alex mulai tersadar dan terus-terusan memanggil nama kekasihnya. Ditambah lagi, Ben masih memiliki 4 bungkus kacang almond, beberapa batang permen, dan juga roti maupun kue yang bisa dimakan untuk 3 hari ke depan. Di hari kedua, Alex pun mulai membaik dengan kondisi kaki yang terus-terusan dirawat oleh Ben sendiri. Sedangkan Ben berencana untuk membuat sesuatu dari potongan kerangka pesawat yang sudah hancur. Namun secara tidak sengaja, Ben melihat ada sebuah pesawat yang terbang melewati lokasi mereka. Melihat hal itu, Ben langsung menggunakan beberapa suara yang ada untuk memberikan sinyal darurat kepada pesawat yang lewat. Tapi sialnya, keberadaan mereka sama sekali tidak disadari dan membuat harapan pertama harus hilang dalam sekejap. Kemudian waktu pun berganti menjadi malam, yang dimana mereka mengisi keheningan dengan membakar berbagai foto. Pada hari ketiga, Alex mulai terbangun lebih awal karena ia kebelet pipis pada saat itu.
Dengan keterbatasan untuk bergerak, Ben pun mau tidak mau harus membantu Alex untuk membuka celananya. Bahkan setelah kejadian itu, Ben tetap saja membantunya tanpa pamrih. Dari hari pertama sampai hari ketiga, di sini kita bisa melihat bahwa Ben adalah orang yang begitu baik dan tetap peduli dengan Alex. Walaupun mereka tidak saling mengenal, tapi hal tersebut tidak membuat Ben ragu untuk menolongnya. Lalu Alex yang sudah merasa muak karena terus menunggu malah berniat untuk mencari pertolongan di luar sana. Padahal kondisinya yang seperti itu sama sekali tidak memungkinkannya untuk berjalan. Alhasil, Ben pun menawarkan diri untuk berpergian sendiri mencari bantuan yang tidak pasti. Sebelum malam tiba, Ben pun memulai perjalanannya sendirian sambil berhati-hati untuk melangkah di pegunungan itu. Sedangkan Alex yang menunggu berdua bersama si Dogi terus-terus berharap agar Ben segera menemukan bantuan. Bisa dibayangkan, tanpa alat bantuan dan juga tidak tahu mau kemana, Ben mendaki semampunya dengan kondisi yang begitu dingin. Tidak lama dari itu, ia pun berhasil mendaki salah satu gunung yang celakanya ia tidak melihat ada jalan raya maupun kota di sekelilingnya. Benar-benar wilayah ini hanya terdiri dari hamparan gunung salju yang tidak diketahui seberapa luasnya. Di sisi lain, Alex secara diam-diam membuka satu-satunya tas milik Ben pada saat itu dan ia menemukan fotonya Ben bersama kekasihnya. Tidak sampai di situ, Alex juga menemukan perekam suara yang ada di dalam tas milik Ben. Di sisi lain, Ben yang berencana untuk kembali menemui Alex, tapi ia malah terpeleset saat berjalan turun dan membuatnya merosok secara kencang. Untung saja di pegunungan itu terdapat bebatuan kecil yang menjadi penyelamat bagi Ben. Di titik ini, ia sama sekali tidak menyangka bahwa hidupnya terus berlanjut akibat bebatuan yang menahannya. Sementara itu, Alex dan Dogi dihampiri oleh singa gunung yang terlihat begitu lapar. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja kehadiran singa gunung secara mendadak membuat si Dogi menggonggong terus, dan terjadilah pertarungan hebat. Celakanya, singa gunung itu tetap saja bertahan hidup sambil mencoba untuk menghampiri Alex. Dalam keadaan terdesak seperti ini, Alex langsung mengambil satu-satunya suar yang tersisa dan mengarahkan ke singa tersebut. Kerasnya letupan dari suar itu pun berhasil membuat Ben sadar bahwa keadaan Alex sedang dalam bahaya. Ben langsung mempercepat langkah kakinya sambil memikirkan kondisi Alex yang sudah kritis. Namun beruntungnya Alex terlihat masih hidup tanpa terluka sama sekali. Begitu juga halnya dengan si Dogi yang cuma terluka di bagian telinga. Tapi situasi pun berubah menjadi minim harapan ketika Ben memberitahu bahwa tidak ada jalan yang terlihat sama sekali. Setelahnya, seekor singa gunung yang sudah tewas itu pun langsung dijadikan santapan besar bagi mereka bertiga. Bagaimana tidak, pasokan makanan mereka sudah benar-benar terbatas yang tentunya tidak bisa diandalkan untuk beberapa hari ke depan. Di hari keempat, Alex pun memutuskan untuk berjalan sendirian sambil mengajak si Dogi yang tidak menginginkan mereka untuk berpisah. Beberapa menit setelah itu, Ben baru terbangun dari tidurnya dan ia menyadari bahwa Alex tidak lagi berada di sebelahnya. Melainkan Alex hanya meninggalkan sebuah surat perpisahan dan juga sebuah permen. Namanya juga manusia, tentunya punya perbedaan opini maupun pendapat. Hal tersebut dicerminkan dengan Ben yang sudah membuat tanda SOS. Dan untuk kedua kalinya ia dilewati oleh pesawat yang melintas. Begitu juga halnya dengan Alex yang terus berjalan tanpa arah yang jelas dan membuatnya tidak yakin bahwa ia mampu berjalan sendirian. Kemudian waktu demi waktu yang cepat berlalu membuat Ben semakin cemas dengan kondisi Alex. Dari sini ia memutuskan untuk pergi juga pada saat itu sambil mengandalkan jejak kaki Alex maupun si Dogi. Lalu Ben dengan cepat menyusul Alex yang tidak jauh berada di depannya. Dan di titik inilah Alex tidak percaya bahwa Ben mampu membuang jauh rasa egonya demi melanjutkan perjuangan bersama-sama. Setelah kembali berjalan berduaan, Ben sadar betul bahwa kondisi Alex tidak sanggup lagi untuk berjalan. Maka dari itu, ia sebisa mungkin mengajak Alex mengobrol agar suhu badannya tetap hangat. Langkah demi langkah mereka tempuh bersama walaupun kondisi semakin sulit dan tidak bisa ditebak ke depannya. Sampai suatu ketika mereka menemukan sebuah goa yang bisa ditempati untuk beristirahat pada malam ini. Di dalam goa itu, Alex sadar bahwa Ben sudah merelakan sarung tangannya untuk dipakai oleh Alex sendiri. Di titik inilah Alex pun merasa peduli kepada Ben pada saat itu dan ia menyuruh Ben untuk memasukkan tangannya ke dalam jaketnya. Saat hari kelima, Alex semakin mendingan dan kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dari kejauhan, Alex secara tidak sengaja menemukan pantulan cahaya yang begitu mencolok, yang dimana lokasinya berada di bawah pegunungan.
Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan dengan cepat sebelum hari menjadi gelap. Bantu-membantu serta bahu-membahu membuat mereka tetap kuat untuk menyusuri tumpukan salju. Akan tetapi, setelah 1 jam berjalan, mereka harus dihadapkan dengan tebing tinggi yang tidak mungkin bisa dilewati. Terlebih lagi, kondisi mereka yang semakin lelah membuat Alex dan juga Ben memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Di hari ke-6, persediaan makanan semakin terbatas dan mereka harus melanjutkan perjalanan sebisa mungkin. Ya, bisa dibayangkan dalam kondisi kedinginan seperti ini, mereka harus sering beristirahat. Beberapa menit setelahnya, sebelum mereka kembali berjalan, Ben berniat mencari Doggy yang hanya terdengar suara gonggongannya saja. Setelah diikuti, ternyata anjing tersebut berhasil menemukan sebuah rumah kosong. Akan tetapi di waktu bersamaan, Alex harus menghadapi masalah baru, yaitu Alex berdiri di atas bongkahan es yang sudah retak. Seketika itu pun Ben langsung berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan Alex. Untung saja usaha Ben tidaklah sia-sia dan pada saat itu ia langsung membawa Alex masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian Ben memeriksa kondisi rumah tersebut untuk mencari apa saja yang bisa dimanfaatkan. Namun gawatnya, generator listrik di rumah itu tidak lagi berfungsi dan Ben sendiri cuma menemukan 2 kaleng sop untuk dimakan. Ketika malam hari, Alex pun sudah mulai sadarkan diri dan tentunya membuat Ben merasa senang. Di saat itu pun Ben langsung menyuapi Alex dengan semangkuk sup yang sudah ia rebus. Yang sebenarnya Ben sendiri belum sempat menikmati sesuap makanan itu. Pada hari ke-7, Ben kembali beraktivitas untuk memotong kayu dan juga berburu kelinci di depan rumah. Tapi Alex yang penasaran dengan perekam suara yang dibawa oleh Ben malah membuatnya ingin mendengarkannya pada saat itu. Hanya saja tanpa disadari, Ben sudah kembali ke rumah itu sambil memergoki Alex yang sedang memegang perekam suaranya. Dan hal tersebut membuat Ben emosi dan ia membiarkan Alex untuk memutar perekam suara tersebut. Ternyata isi rekaman itu adalah suara dari istri Ben yang sudah merekam pesan ini pada 2 tahun yang lalu. Dalam situasi yang seperti inilah Ben menjelaskan bahwa istrinya sudah meninggal akibat tumor otak, yang dimana pada saat menjalankan tindak operasi Ben gagal menyelamatkan nyawa istrinya yang menjadi pasien dari Ben sendiri. Mirisnya lagi, Ben sengaja untuk tidak membuka rekaman tersebut selama 2 tahun dan ia baru saja mendengarnya untuk pertama kalinya. Di hari ke-8 mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan untuk terus mencari pertolongan. Entah itu halangan apa yang mereka hadapi, tetap saja langkah demi langkah mereka tempuh semampunya. Lalu setelah berjam-jam melakukan perjalanan, mereka pun kembali beristirahat sebentar untuk mengisi tenaga. Tidak lama dari itu, si Doggy yang sudah selesai berpetualang langsung berusaha untuk membangunkan mereka berdua. Yang ternyata anjing tersebut memberitahu bahwa terdapat pemukiman penduduk dan lokasinya tidak jauh dari keberadaan mereka. Mengetahui hal itu, Ben langsung bergegas mengajak Alex pergi, yang tentu saja membuat mereka mempunyai harapan lagi. Saat sebentar lagi mereka berdua akan sampai, kaki Ben malah terkena jebakan beruang pada saat itu. Di momen inilah satu-satunya masalah yang menimpa Ben yang harus terjadi di penghujung jalan. Dan celakanya lagi, jebakan beruang itu sama sekali tidak bisa dilepas. Tidak ingin menjadi beban, Ben pun langsung menyuruh Alex untuk meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Benar saja betapa terkejutnya Alex ketika berhasil sampai di dalam pemukiman penduduk. Celakanya pada saat itu pun ia tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dan beruntungnya keadaan Alex diketahui oleh seorang supir truk. Saat terbangun, Ben ternyata sudah berada dalam rumah sakit dan ia berhasil diselamatkan pada saat itu. Begitu juga halnya dengan Alex sendiri yang membuat Ben cemas serta khawatir selama beberapa hari. Namun perjumpaan mereka berdua haruslah berakhir sampai di sini ketika tunangan Alex bernama Mark sudah menghampiri mereka berdua. Sekalinya jatuh cinta, Ben harus menghadapi fakta bahwa ia bukanlah siapa-siapa dalam kehidupan Alex. Bahkan ia kembali melanjutkan kehidupannya sebagai dokter yang dimana bukan lagi sebagai dokter bedah otak melainkan menjadi dokter rehabilitasi. Setelah itu, Alex secara tidak sengaja menemukan memori kamera yang berada di dalam kopernya. Ketika itu pun ia langsung mencetak setiap lembar foto yang sudah dipotret, yang dimana hasil dari potretan tersebut sengaja dikirimkan kepada Ben. Pada saat inilah Ben yang melihat foto-foto perjuangannya bersama Alex maupun si Doggy langsung terenyuh sambil menelpon Alex untuk bertemu. Keesokan harinya mereka pun berhasil bertemu di sebuah restoran untuk berbincang-bincang sebentar saja. Setelah percakapan yang cukup panjang, secara mengejutkan Alex berkata bahwa ia telah membatalkan pernikahannya bersama Mars. Setelah berbincang-bincang panjang, mereka berdua malah memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Akan tetapi seberapa jauh mereka berdua berjalan, mereka tetap saja tidak bisa membohongi perasaan sendiri dan film pun selesai.
Dari film ini kita bisa belajar bahwa menjalani hidup banyak sekali perbedaan pendapat yang terus-terusan terjadi tanpa akhir. Hanya saja semua itu bukanlah masalah besar apabila kita bisa menghadapinya dengan perasaan tulus, ikhlas, dan juga tidak egois. Ya.